perjumpaan Yusuf dengan Fir'aun itu dimulai dari apa? Dari mimpinya juga. Mimpi siapa? Mimpi Raja Fir'aun. Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 8 sampai 9. Pada suatu pagi gelisahlah hatinya, ini Raja Fir'aun. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan seorang yang berilmu di Mesir. Semua orang yang berilmu dipanggil. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak dapat mengartikannya kepadanya. Nah, disinilah baru juru minuman itu sadar, lalu berkatalah kepada juru minuman, kepada Fir'aun, hari ini aku perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Kemudian dia cerita tentang pengalamannya di penjara. 2 tahun yang lalu, waktu itu mereka juga galau, ada juru roti, juru minuman, dan orang ini bisa mengartikan mimpi. Siapa orang tersebut? Nggak lain, nggak bukan adalah Yusuf. Dan itulah kita bisa melihat dalam Kejadian 41 ayat 14-16, dia mengatakan, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil juga. Segeralah dia dikeluarkan dari tutupan, dia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, kalau dulu mungkin Yusuf yang lama, Yusuf yang tidak berpengalaman, Yusuf yang tidak bijaksana, Yusuf yang penuh dengan kesombongan ketika dipuji, ini pasti langsung dia mengatakan, oh iya benar tuh orang memang, saya udah artikan, dia udah sampai hidup, dia melupakan aku sampai 2 tahun, dia bisa pakai itu untuk dia lapor kembali dengan semangatnya dia waktu kecil, menghadu. Tapi di sini, Yusuf sudah bertumbuh dalam karakter. Dia sudah belajar tentang kesabaran, dia sudah belajar tentang kerendahan hati. Yusuf menyaut kepada Fir'aun ayat 16, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Wow, top. Dia udah mulai bertumbuh dalam karakternya. Dan kemudian kita bisa melihat di sini, mimpi dari Raja Fir'aun itu. Dia berkata, Raja Fir'aun itu, dia melihat ada di tepi sungai Nil, ada 7 lembu yang gemuk badannya, kemudian makan rumput di tepi sungai itu. Kemudian nampak 7 ekor lembu yang lain, seperti kulit pembalut tulang, dia kurus kering, sangat buruk bentuknya, kurus badannya, tidak pernah kulihat seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Ini yang Fir'aun katakan. Lembu yang kurus buruk itu memakan. Jadi yang kurus memakan yang gemuk, namun di situ dikatakan tidak ada sedikit pun tanda dia akan lebih gemuk, tetap kurus. Kemudian dia bangun. Itu mimpi yang pertama. Kemudian selanjutnya dia dapat mimpi lagi. Dilihat di sana 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Dia menunjukkan gandum yang berisi dan baik. Kemudian 7 bulir yang kering, kurus, dan layu. Gampang layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tidak seorang pun yang dapat menerangkannya itu kepadaku. Ini kata Fir'aun. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, hei, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada engkau apa yang akan dilakukannya. Di sini kita bisa melihat. Ke-7 ekor lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu artinya sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk keluar kemudian, maksudnya ialah 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya adalah 7 tahun kelaparan. Di sini, Yusuf kembali lagi bisa mengartikan arti mimpi itu. Kita lihat di sini ayat 28, inilah maksud perkataanku ini. Dia mulai menerangkan arti mimpi itu. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan. Jadi habis bersih, nggak ada sisa dari kelimpahan itu pada waktu tahun kelaparan. Karena kelaparan itu akan mengkurus keringkan negeri ini. Sudah itu akan
kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi begitu pentingnya mimpi ini. Makanya kehidupan Yusuf itu dekat sekali dengan mimpi. Baik mimpinya sendiri yang belum digenapi, tapi dia bisa mengartikan mimpi orang lain. Dan dia katakan penting banget. Sebab ini sudah ditetapkan oleh Allah dan akan segera dilakukannya. Dan disinilah kita bisa melihat, dia nggak cuma mengartikan arti mimpi itu, tapi dia bisa memiliki wisdom untuk mengatakan langkah-langkah yang harus diambil. Ayat 33. Sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa di atas seluruh tanah Mesir. Baiklah tuanku Fir'aun berbuat demikian, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi di sini bisa melihat, Yusuf mengatakan suatu prinsip Yusuf yang Joseph Principles. Ketika di tahun kelimpahan, kalau biasanya mungkin orang saat ini, kalau tahun-tahun biasa dia nabung 10%, dia mengatakan di tahun kelimpahan pungut 1/5, 20%. Karena akan datang resesi, kelaparan di akan masa depan. 7 tahun kemudian. Jadi waktu Anda mengalami kelimpahan, jangan lupa untuk pungut. Dia katakan pungut 1/5, 20%. Ini prinsip Yusuf di sini. Dan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan ada ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa ya. Yusuf nggak cuma bisa mengerti, nggak cuma bisa mengartikan arti mimpi itu, tapi dia sekarang bisa menjadi penasehat raja. Dia bisa memberikan nasihat. Kalau Anda mengalami raja 7 tahun kelimpahan, jangan dihabiskan semua. Begitu banyak orang mumpung lagi banyak hasilnya, semuanya dihabisin. Tanpa pernah memikirkan bahwa akan datang masa-masa kelaparan atau masa-masa resesi. Makanya penting di sini untuk dia memungut 20% dari hasil selama masa kelimpahan. Dan disitulah kita bisa melihat Fir'aun, dia takjub dengan hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Hasil dari dia bertumbuh dalam karakternya, hasil dari dia terus berharap kepada Tuhan di tengah difficulties. Dia nggak cuma mendapatkan mimpi Fir'aun, dia bisa mengartikan mimpi itu, tapi dia bisa memberikan nasihat. Lihat ya, kita bisa melihat progresif dari kehidupan Yusuf ini. Dan ayat 40 mengatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanmu daripadaku. Luar biasa. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa di atas seluruh tanah Mesir. Again and again, dia dipercaya karena Tuhan menyertai dia. Fir'aun melihat bahwa dia dengan hikmat yang luar biasa, kemudian dia dipercaya. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Apa arti cincin meterai itu? Lambang otoritas. Dia kenakan pada jari Yusuf. Dipakainya lah Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungnya kalung emas di lehernya. Dan Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Jadi dia itu dalam kereta kedua, artinya dia adalah Mesir 2, Egypt 2, gitu ya, orang nomor 2 di Mesir. Dan berserulah dia di hadapan Yusuf, hormat! Demikian Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ini coba lihat gambarnya ya. Ini waktu itu ayat 46 mengatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dan Anda bisa melihat di sini, gitu ya, baju kebesaran dari Mesir itu yang diberikan. Jadi bayangin, dia tadi sudah ada di dalam penjara, kemudian karena dia mendapatkan punya karunia special gift untuk mengartikan mimpi, dia bisa berjumpa dengan Firaun. Dia bisa berjumpa dengan Firaun. Tapi perhatikan ini. Waktu Yusuf pertama kali dapat mimpi, dia masih punya kesombongan kan?
sehingga dia dibenci. Karena dia cuma bisa punya mimpi. Tapi pada waktu dia justru mengalami kesukaran demi kesukaran, dia mendapatkan karunia ekstra. Nggak cuma ngerti mimpi, tapi dia bisa mengartikan. Dan waktu dia bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman raja, itu diingat. Walaupun sempat dilupakan, tapi itu yang membuat dia bisa berjumpa dengan Raja Fir'aun. Perhatikan progresifnya ini. Namun, yang membawa Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, bukan keahliannya dia dalam interpretasi mimpi, mengartikan mimpi itu, tapi karena hikmat, nasihat, dan Yusuf menjadi problem solver. Saudara, begitu banyak orang bisa bernubuat tanda kutip gitu ya. Banyak punya mimpi. Terutama kalau Anda lihat setiap awal tahun, setiap awal bulan, orang bisa dapat visi dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya Anda bisa cuap-cuap, Anda bisa ngomong tentang impianmu, tentang vision gitu. Tapi saya percaya gitu ya, bagaimana engkau bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh, membawa bukan karena hebatnya impianmu, tapi bagaimana engkau bisa memberi arti dalam setiap visi itu, dalam setiap kehidupan. Dan ketika engkau ingin jadi orang yang pengaruh, garam dan terang dunia, be a problem solver. Percuma Anda punya pengetahuan banyak, punya impian banyak, tapi Anda nggak bisa memecahkan masalah. Saya berdoa, bangsa ini, dunia ini, generasi ini, perlu begitu banyak Yusuf-Yusuf yang nggak cuma punya mimpi, nggak cuma bisa mengartikan mimpi, tapi mau jadi problem solver. Dan ini yang membuat Yusuf itu bisa menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Kita bisa melihat progresif bagaimana Tuhan mengubah, membentuk karakter Yusuf. Dari orang yang di atas, kemudian turun sampai dia paling rendah, sampai di sumur, kemudian dijual sebagai budak, dimasukkan dalam penjara, keluar dari penjara, dia boleh masuk dalam istana raja, tapi nggak cuma berhenti sampai istana raja, tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, karena dia mau jadi problem solver. Dan saya percaya bahwa Tuhan waktu menciptakan kita untuk berkuasa, beranak cucu, penuhilah bumi. Tuhan empowered us. Tuhan memberikan kuasa pada kita untuk memiliki otoritas. Kita semua diciptakan untuk menjadi problem solver. Jangan jadi orang yang kerjaannya cuma buat masalah. Atau kerjanya cuma pamer apa yang kau miliki. Pamer impianmu. Visiku, impianku. Pertanyaannya apakah itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini kita bisa melihat eventnya sederhana. Fir'aun mimpi, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Saya percaya ketika engkau bisa melihat gitu ya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersiapkan diri, suatu saat Tuhan berikan kesempatan sehingga Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah untuk dapat mengartikan mimpi dan memberikan nasihat pada Raja Fir'aun. Tantangannya adalah mengartikan mimpi Fir'aun dan memecahkan masalah. Bukan suatu perkara yang mudah, tapi Tuhan memproses dia sehingga dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Dan kita bisa melihat, justru sebelum datang tahun kelaparan, Yusuf mengalami suatu restorasi dari Tuhan. Dia melahirkan 2 orang anak. Yusuf memberi nama anaknya yang pertama, Manasye. Anak sulungnya itu namanya Manasye. Artinya apa nama Manasye? Allah telah membuat aku lupa sekali akan kesukaranku pada rumah Bapakku. Kita bisa melihat di tahun-tahun kelimpahan, Yusuf bisa melahirkan Manasye, di mana dia mulai mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Tapi kita juga bisa melihat ayat ke-52, Kejadian pasal 51. Anak yang kedua dinamain Efraim. Apa arti kata Efraim? Allah membuat aku mendapatkan anak di negeri kesengsaraanku. Tuhan memberikan kebahagiaan justru di saat-saat kesengsaraan. Dan setelah itu lewat, lahirlah tahun-tahun kelaparan. Dan ayat 54, mulai datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Luar biasa kan? Karena apa? Karena dia waktu masa kelimpahan nabung 20%, 20%, 20%, 20%. Sampai 7 tahun. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan banyak berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada orang Mesir,
Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan padamu. Ini orang kepercayaan. Dan ayat 56, kelaparan merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah semua orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu. Di sini kita bisa melihat Yusuf mulai melihat benang merah dari rencana Tuhan. Belum jelas semuanya, tapi dia udah melihat, oh iya ya, Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Yusuf diangkat menjadi pengelola kekayaan. Dia bukan pemilik, tapi dia pengelola, steward. Demikian pula kita dalam hidup kita. Segala yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang kita bisa belajar dari Yusuf. Tahukah Anda, waktu Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, dia menjadi 30 tahun usianya. Usianya 30 tahun. Banyak orang mengatakan, kok bisa ya? Baru 30 tahun, tiba-tiba Tuhan angkat karena dia sangat baik dan bijaksana. Begitu banyak orang ketika melihat orang berhasil mengatakan, kok bisa ya? Dia berhasil. 30 tahun sudah sukses demikian. Banyak orang lupa, keberhasilannya dia nggak tiba-tiba. Dia berhasil karena dia membayar harga selama 13 tahun. Antara 17 tahun sampai umur 30 tahun. Dia bertumbuh dalam karakter, dalam kebijaksanaan, dalam kerendahan hati. Sehingga dia juga sadar bahwa promosi itu datang bukan dari manusia. Terutama ketika dia menggantungkan dirinya pada juru minuman. Dia nggak bisa berharap banyak, dia dilupakan. Tapi promosi datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang membuat dia bisa mempunyai otoritas dan menjadi penguasa atas seluruh Mesir.